hari ini yang kita prediksi, yang akan saya prediksi adalah Ratu Rizky Nabila. Ratu Rizky Nabila ini menikah 2 kali dan gagal, dan pernikahannya selalu dalam waktu yang singkat, hitungan hari. Kenapa bisa begitu? Apakah ini karena terkait nasibnya yang harus menerima hal itu? Kalau menurut saya bukan karena nasibnya, lebih karena kecerobohannya dia ini. Kenapa saya bilang ceroboh? Karena sebenarnya dari aura wajah Ratu Rizky Nabila ini sudah bisa terprediksi karakternya. Dia ini mudah percaya sama orang, mudah ditipu daya, tapi dia ini susah menerima nasihat dari orang-orang di sekitarnya, alias suka ngeyel kalau dinasehati. Nah, dalam hal inilah yang membuat dia kalau begitu suka sama orang, dia tidak akan mau menerima nasihat orang lain. Dia percaya dengan dirinya sendiri. Saya prediksi bagaimanakah nasib dari asmara Ratu Rizky Nabila. Tapi harapan saya setelah Ratu Rizky Nabila menonton dari tayangan saya ini agar bisa lebih mengubah mindsetnya terhadap laki-laki. Jangan mudah ditipu daya, jangan mudah percaya, dan jangan harus lebih terbuka dalam menerima nasihat orang. Jangan ngeyel, jadinya nanti juga nggak enak ya toh. Mari kita ungkap di sini nasib dari Ratu Rizky Nabila ketika dia tidak mau berbenah diri. Saya bilang tidak mau berbenah diri karena nyatanya dia mengulangi kisahnya, kegagalannya sampai 2 kali dengan dengan kondisi hitungan hari. Makanya di sini jika dia tidak mengubah mindsetnya, jika dia tidak hati-hati, jika dia masih mudah terpedaya dengan laki-laki, bagaimanakah nanti nasib asmaranya? Ini ketiga Ratu Rizky Nabila tidak mau berubah ya. Mari kita ungkap di sini nasibnya, asmaranya. Ada simbol orang dari masa lalu atau kisah dari masa lalu. Ada cangkir 7 yang artinya halu, impian. Walaupun impian itu kan kadang-kadang tercapai atau tidak ketika terlalu bermimpi, kemudian akhirnya tidak bisa melihat kondisi keadaan yang ada. Misalnya dikasih impian-impian oleh laki-laki, nanti begini, kemudian dia percaya. Akhirnya karena cintanya, karena percayanya, karena juga ikut berhaluriah, pada akhirnya dia tidak bisa melihat kondisi keadaan laki-lakinya seperti apa aslinya ya. Ada raja bawa koin. Dalam menikah, jika kamu terlalu memiliki keinginan yang tinggi terhadap calon suamimu, yang terjadi nanti kamu bisa kecewa karena harus introspeksi diri dulu untuk mendapatkan seseorang yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan, misalnya tajir, terus mapan dan lain sebagainya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Ada simbol raja bawa koin. Ini impian dari Ratu Rizky Nabila, memiliki pasangan suami yang mapan. Selanjutnya ada tantangan seperti yang saya bilang tadi. Tidak ada manusia yang sempurna di sini. Ya, jadi kalau mengharapkan sudah kaya, sifatnya baik, dan lain sebagainya, mendekati sempurna, rasanya ya mustahil dan mustajab ya teman-teman. Ada tantangan di sini selanjutnya dalam menggapai sebuah kebahagiaan. Jadi teman-teman, ketika Ratu Rizky Nabila tidak mau mengubah mindsetnya dalam menghadapi kehidupan ini, yang terjadi juga akan menghadapi keterpurukan dalam asmara. Di sini ada harapan impian dia mendapatkan seseorang yang tajir, seseorang yang bisa membahagiakan dirinya. Tapi nggak mudah seperti itu, ya. Tidak semudah seperti itu. Membalikkan telapak tangan itu tidak mudah. Makanya di sini alangkah baiknya sekarang ini Ratu Rizky Nabila fokus di karirnya, karena di pernikahan pertama dia sudah mendapatkan 1 anak.
Semudah itukah move on dan semudah itukah menerima seseorang dalam hidupnya tanpa berpikir panjang, tanpa melihat latar belakangnya, percaya begitu saja? Mengapa harus mengulangi kesalahan yang sama di masa lalunya? Nah, yang artinya Ratu Rizky Nabila ini tidak mau mengambil pembelajaran, tidak bisa mengambil hikmah dari kegagalan-kegagalan yang sudah dialaminya. Jadinya akan mengulang lagi kesalahan ketika dia tidak merubah mindsetnya. Yang terjadi akan mengulang lagi di kesalahan yang sama. Yang namanya pernikahan itu tantangannya banyak ya teman-teman. Ketika tidak mau bekerja sama dalam menghadapi sebuah tantangan, jadinya ya bisa gulung tikar. Ketika tidak melihat kondisi latar belakang calonnya lebih detail lagi sebelum menikah, akhirnya ya kecolongan seperti Ratu Rizky Nabila yang konon kabarnya lakinya tidak bekerja dan lain sebagainya, dan itu membuat Ratu Rizky Nabila kecewa. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian akan saya prediksi nasihat-nasihat apakah untuk Rizky Nabila ini. Semoga asmaranya nanti bisa berubah menjadi lebih baik lagi ya. Ada nasihat apakah dari semesta untuknya? Recovery, ada simbol kunci. Kunci ini bisa pembuka dan bisa penutup. Pembuka dari kebahagiaan dan penutup dari kebahagiaan ya teman-teman. Karena yang kita lihat tadi adalah nasihat apa yang diberikan oleh semesta untuk Ratu Rizky Nabila ini. Kuncinya ada di dalam dirimu sendiri. Kamu bahagia atau tidak, kuncinya ada di tanganmu sendiri. Selanjutnya nasihatnya, kamu harus lebih gigih lagi, lebih giat lagi dalam bekerja, dalam berusaha. Jangan menggantungkan hidup pada orang lain. Karena di sini kebahagiaan itu kuncinya di tanganmu, bukan di orang lain, bukan di suamimu nanti. Lebih pada di tanganmu sendiri. Makanya ayolah rajin lagi, giat lagi dalam bekerja. Ada simbol gila kerja yang diharapkan Ratu Rizky Nabila ini lebih gigih lagi dalam bekerja, dalam berusaha. Nasihatnya, jangan mengulangi sebuah kesalahan. Terkait dengan perseverance, ketekunan ya. Ketekun dalam hal apakah ini? Miracle, keajaiban. Jadi seperti ini teman-teman. Dalam hal kebahagiaan hidup Ratu Rizky Nabila, juga kebahagiaan dirimu yang nonton channel ini, semua kebahagiaan hidup ini baik dan buruknya tergantung kepada diri kita sendiri. Apa yang kamu tulis itu yang akan kamu baca. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Demikian juga untuk Ratu Rizky Nabila. Kenapa dia selalu gagal dan gagal? Ya tentunya mungkin kurang hati-hati di dalam memilih. Lebih mudah terpedaya dengan omongan laki-laki. Kemudian terlalu menuntut lebih dari apa yang dimampui laki-laki. Dan disinilah ada simbol recovery, kunci. Kamu jangan menuntut terlalu banyak pada orang yang akan menjadi calon suamimu. Karena nantinya akan kekecewaan yang kamu dapatkan. Tapi lebih cobalah untuk bangkit kembali. Bekerja lebih gigih lagi, lebih keras lagi di dalam hidupmu. Ada simbol workaholic. Apalagi dia memiliki anak satu dari pernikahan yang pertama. Fokus pada pekerjaan, fokus pada anak itu akan lebih baik lagi daripada fokus mencari sosok laki-laki sebagai pengganti mantan-mantanmu yang dulu. Jadi di sini jangan mengulangi kesalahan yang berkali-kali. Dan jangan terlalu menuntut keajaiban ketika kamu masih seperti itu. Yang namanya keajaiban itu turun juga dikarenakan buah karma baik yang kamu tebar, yang kamu tuai. Makanya di sini cobalah mindsetnya dari Ratu Rizky Nabila ini diubah. Kalau dinasihati orang itu jangan ngeyel, cobalah diterima. Dan jangan sering berkeluh kesah ya. Sering berkeluh kesah ini akan membuat hidupmu akan terasa lebih berat.
Karena Ratu Rizky Nabila ini seringkali berkeluh kesah, merasa dirinya paling menderita. Padahal banyak sekali manusia yang lebih menderita darinya. Nah, disinilah ketika seseorang itu terlalu banyak berkeluh kesah, terlalu banyak menuntut, terlalu banyak dimengerti, yang ada hidupnya akan semakin terpuruk. Lebih baik hidup ini fokus pada diri sendiri dulu, perbaiki diri sendiri dulu sebelum kita menuntut orang lain. Nah, di sini makanya ada simbol workaholic. Lebih baik Ratu Rizky Nabila ini bekerja lebih gigih, lebih keras lagi untuk kehidupan dia dan kehidupan anak-anaknya. Di sini nanti kunci kebahagiaannya di situ. Ada kunci kebahagiaannya di situ. Disarankan untuk lebih gigih bekerja, lebih berkreatif lagi di dalam kehidupan ini. Dan jangan mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, serta menuntut keajaiban. Ketika kamu menuntut keajaiban sedangkan kamu bisanya berkeluh kesah, yang ada ya sulit, karena keajaiban itu akan turun ketika seseorang mau gigih berusaha dengan kerja keras, dengan keteguhan hati. Tapi kalau lebih lebih suka berkeluh kesah, merasa paling menderita, merasa minta dimengerti, yang ada keajaiban ini akan sulit untuk datang. Nah, ini juga sangat-sangat bagus untuk kalian yang nonton di sini ya. Ketika kalian banyak berkeluh kesah, hidupmu tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu diciptakan, bukan dicari. Kamu mencari kebahagiaan pada orang lain, menuntut orang lain untuk membahagiakan dirimu, itu nggak bisa. Yang jelas kamu akan kecewa dan menderita karenanya. Ketika kamu kecewa, kamu akan menyalahkan orang itu. Padahal kebahagiaan itu harus kamu ciptakan sendiri di dalam hidupmu. Ini juga untuk Ratu Rizky Nabila ya. Harus bisa positive thinking dalam kehidupan, jangan mudah berkeluh kesah. Karena dari aura wajahnya Ratu Rizky Nabila ini sering berkeluh kesah, merasa hidupnya serasa menderita dan lain sebagainya. Padahal kalau dia lebih bisa berpikir positive thinking, ada kebahagiaan di dalam hidupnya, pasti itu ada bahagia, ada suka. Sukacita di dalam kehidupan itu selalu ada. Ketika lebih fokus kepada penderitaan yang dipikirkan, dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan yang sudah didapatnya. Seperti itu teman-teman ya, untuk nasihat Rizky Nabila. Semoga kalian juga bisa memiliki pikiran yang positive thinking di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan mudah berkeluh kesah dan jangan menuntut kebahagiaan pada orang lain, karena kebahagiaan itu adalah kamu sendiri yang harus menciptakan untuk hidup.